Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dan membuat hati kita tertarik kepada hal-hal yang baik sehingga kita membuka konten yang ada di Nabawi TV ini. Alhamdulillah. Yang pertama, sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Tentunya bulan yang mulia harus disambut dengan kegiatan-kegiatan yang mulia juga. Termasuk daripada kegiatan yang mulia adalah kita menghadiri kajian atau pembahasan yang sekarang kita lakukan ini. Tentunya yang perlu kita ketahui, sekarang kita akan membahas daripada Qisasul Anbiya, kisah-kisah daripada Nabi. Dasaran yang perlu kita ketahui sebagai dasar adalah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25. 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Kenapa? Karena 25 Nabi itulah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Walaupun jumlah daripada Anbiya dan Rasul lebih daripada itu. Kenapa yang wajib hanya ini saja? Karena cuma itu, 25 itulah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kalau perbedaan ulama tentang jumlah daripada Anbiya, sampai ada yang mengatakan jumlahnya 124.000 daripada Anbiya. Maka dari itu, tapi yang wajib diketahui hanya 25. Wajib yang diketahui adalah wajib mengetahui secara global saja, tidak secara spesifik, tidak secara mendalam, karena susah dan terlalu menyulitkan apabila kita mengetahui secara spesifik. Tentunya apabila kita tahu secara spesifik itu lebih bagus. Tetapi yang wajib kita ketahui cukup kita mengetahui secara global, karena iman membutuhkan al-ilmu. Kita perlu mengetahui dengan apa yang kita imani. Saat wajib beriman kepada Anbiya atau kepada Nabi, maka berarti kita wajib mengenal mereka juga. Karena dengan mengenal tersebut kita bisa mengimani. Bagaimana mungkin kita mengimani sesuatu hal yang kita tidak mengenal kepada hal itu sendiri. Maka dari itu Imam Al-Baijuri mengenai tentang jumlah daripada Anbiya yang 124.000, yang mana itu masih kurang, bisa kurang atau bisa lebih, Al-Imam Al-Baijuri mengambil pendapat yang cukup aman. Beliau berpendapat bahwa kita al-imsak dari menjumlahkan. Kita menahan diri daripada menyebutkan jumlah daripada Anbiya. Karena kenapa? Apabila yang kita jumlahkan itu kurang daripada jumlah Anbiya yang ada, maka seakan-akan kita menafikan Anbiya yang lainnya. Tapi apabila kita menyebutkan daripada Anbiya yang ternyata jumlah yang kita sebutkan ini berlebihan daripada jumlah Anbiya yang ada, maka takutnya kita menganggap seorang Anbiya yang aslinya bukan Anbiya. Sehingga cara lebih aman yang dikatakan oleh Imam Al-Baijuri adalah dengan apa? Dengan beliau tidak menyebutkan jumlahnya secara spesifik, karena tidak ada dalil yang jelas tentang jumlah daripada Anbiya secara keseluruhan. Tentunya sekarang yang kita mau bahas adalah kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam memasuki urutan kedua daripada 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Walaupun menurut pendapat yang lainnya ada Nabi Sis di tengah-tengah itu. Setelah Nabi Adam, Nabi Sis, baru Nabi Idris. Tetapi Nabi Sis tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Maka yang wajib kita ketahui nomor 2 setelah Adam alaihissalam adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam tidak sebanyak Nabi Adam disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tapi ada di dalam ayat Al-Quran disebutkan, yaitu di surat Al-Maryam ayat 56 dan 57. Yang bunyinya ayat 56 adalah Wadhkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad tentang Nabi Idris kepada umat-umatmu, karena sesungguhnya Nabi Idris adalah siddiq. Beliau memiliki sifat as-siddiq dan beliau termasuk daripada Anbiya. Nah, yang perlu kita ketahui daripada sifat siddiq. Sifat siddiq adalah termasuk yang pertama daripada 4
sifat yang wajib ada pada Nabi dan Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat inilah yang wajib ada pada diri para anbiya. Dan Nabi Idris memiliki sifat tersebut, yang mana dikutip 1 sifat di antara 3 sifat yang lainnya yang wajib dipenuhi, yaitu sifat as-siddiq. Dikatakan siddiqon nabiyya, beliau adalah termasuk siddiqon nabiyya. Yang kedua, beliau juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang selanjutnya, di ayat 57, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaihissalam. Alhamdulillah, maka dari itu sekarang kita teruskan nasab daripada Nabi Idris atau Khanuh dalam bahasa Ibrani adalah Idris atau Khanuh bin Yarid bin Mahalel bin Qinan bin Anusi bin Sith bin Adam alaihissalam. Jadi ringkasnya, Nabi Idris adalah anak turun ke-6 daripada Nabi Adam alaihissalam melalui jalur Nabi Sith. Dalam bahasa Ibrani beliau bernama Khanuh, atau istilah dalam bahasa Arab menjadi Akhnuh. Khanuh, Akhnuh. Sedangkan di dalam kitab Tarikhul Hukama yang disebutkan bahwa Nabi Idris bernama Hurmus. Beliau juga memiliki nama lain, yaitu Hurmus. Lalu mengapa di dalam ayat Al-Quran beliau dinamakan dengan nama Idris? Tentunya itu memiliki asal usul. Beliau dinamakan Idris adalah karena beliau memiliki kecerdasan. Allah memuliakan Nabi Idris alaihissalam dengan kepandaian di berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan beliau rajin untuk belajar. Rajin untuk belajar ini belajar dalam bahasa Arab darsun. Makanya dikatakan Idris, orang yang belajar, karena beliau orang yang memiliki kepandaian di berbagai bidang keilmuan. Sedangkan di kitab Tarikhul Hukama tadi, kenapa beliau dinamakan Hurmus? Karena beliau gemar atau beliau ini ahli dalam keilmuan perbintangan. Jadi karena beliau ahli dalam keilmuan perbintangan, sehingga beliau dinamakan Hurmus di dalam riwayat yang lainnya. Jadi ringkasannya, Nabi Idris alaihissalam dalam bahasa Ibrani artinya bernama Khanuh, dan juga kalau di bahasa Arab kan menjadi Akhnuh. Juga ada yang mengatakan dalam riwayat lain beliau bernama Hurmus, orang yang ahli perbintangan. Allahu a'lam. Nabi Idris adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Beliau diutus kepada kaum daripada Nabi Sith alaihissalam, yang mana itu termasuk keturunan dari Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam. Beliau memiliki kecerdasan ilmu yang mendalam, pengetahuan yang sangat dalam, disertai dengan sifat rajinnya untuk senantiasa belajar. Begitu juga fakta yang selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam, Allah berikan kepadanya 30 mushaf atau suhuf kepada beliau sebagai bekal untuk berdakwah kepada umat-umatnya. Ikhwani rahimakumullah, yang perlu kita ketahui adalah ada 4 kitab samawi yang wajib kita imani. Termasuk daripadanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itu mungkin kita sudah banyak tahu. Tapi selain itu, kita wajib mengetahui bahwa adanya suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran atau lempengan-lempengan yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sama turunnya dari langit. Makanya dikatakan suhufus samawiyah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui ini. Karena di dalam ayat Al-Qur'an juga diucapkan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ada ini di suhuf-suhuf yang terdahulu. Siapa? Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam ayat Al-Quran, alam yunabba bima fi suhufi Musa Ibrahim alladzi waffa. Yang mana artinya, apakah kamu tidak mendengar
Alam yunabba fi ma fi suhufi Musa, yang ada di kitab-kitabnya Musa, Ibrahim dan Ibrahim alladzi waffa, yang mana mengajarkan untuk menjalankan daripada janji-janjinya. Jadi di situ mahalud dalil di sini bahwa suhuf itu disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an yang tadi saya sudah sebutkan. Maka wajib bagi kita mengetahui bahwa Nabi dan Rasul yang lain-lainnya yang tidak membawa 4 kitab itu mereka mendapatkan suhuf. Nabi Musa saja yang mendapatkan kitab, yang mengemban kitab pun sebelumnya pernah menerima yang namanya suhuf. Suhuf ini adalah lembaran-lembaran atau lempengan-lempengan. Dalam riwayat berbentuk daripada kulit yang sudah tertulis atau dari tembaga yang sudah tertulis, di dalamnya beradakan isi daripada ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kaumnya oleh para anbiya dan rasul, yang mana itu turun dari Allah, turun daripada langit. Ala kulli hal, Nabi Idris alaihissalam memegang 30 suhuf ajaran yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada kaum-kaumnya. Yang selanjutnya, fakta yang selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam ini diutus untuk menyebarkan agama di Babilonia, karena beliau sendiri dilahirkan di Babilonia, Irak. Karena tidak ada penerimaan di sana, sehingga akhirnya beliau berhijrah ke Mesir, karena umat-umat yang ada di Babilonia tidak menerima dakwah daripada Nabi Idris alaihissalam. Fakta yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, Nabi Idris alaihissalam berdakwah kepada suatu kaum yang mana kaum itu sudah memiliki sekitar 72 bahasa. Subhanallah. Jadi apabila kita ketahui bahwa di Indonesia aja bahasa ada banyak sekali ya. Nabi Idris sudah berdakwah kepada suatu kaum yang mereka sudah memiliki 72 bahasa. Dan juga karena beliau memiliki kecerdasan yang hebat, saat berdakwah kepada kaumnya, Nabi Idris juga sudah menggambarkan beberapa jenis cara membangun sebuah bangunan daripada kota-kota, sehingga beliau berhasil di dalam kehidupannya membangun 188 kota. Subhanallah ya. Jadi para anbiya dan para rasul ini memiliki keahlian-keahlian masing-masing. Termasuk daripada Nabi Idris ini memiliki keahlian tersebut. Dan nanti bakal kita bahas kelebihan apa saja yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam nanti setelah ini ya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, di ayat 57 tadi dikatakan wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat martabat Idris ini ke tempat yang tinggi. Yang dimaksud daripada ini apa? Di sini disebutkan, berkata Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, wa rafa'nahu makanan aliyah, Nabi Idris alaihissalam itu diangkat ke langit untuk diambil nyawanya di sana. Dan di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau juga di dalam kisah Isra wal Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam ada di langit tingkatan keempat. Jadi ini selaras ya dengan yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi fakta yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah Nabi yang diangkat ke langit dan tidak terbunuh di bumi atau tidak meninggal di bumi bukan Isa saja, tapi Nabi Idris alaihissalam juga seperti itu, dan dalilnya sangat kuat yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat 57 yang tadi saya sudah bacakan. Selanjutnya, Nabi Idris yang perlu kita ketahui adalah Nabi Idris adalah yang pertama Nabi yang diutus setelah Nabi Sis. Setelah Nabi Sis, yang selanjutnya yang diutus adalah Nabi Idris alaihissalam. Atau di dalam riwayat Bukhari, Nabi Idris ini dikenal sebagai Jaddu Abi Nuh, kakek moyang daripada bapaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi beliau termasuk nabi-nabi pendahulu ya. Jadi Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris. Tapi kalau kita tinjau lewat ayat Al-Quran, Nabi Idris berada di urutan kedua. Setelah Nabi Adam langsung Nabi Idris, karena Nabi Sis tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Dan beliau juga memiliki keahlian adalah termasuk daripada manusia pertama yang menulis dengan pena.
Pena Allah alam, pena di sini ada tintanya atau seperti apa Allah alam. Karena di dalam riwayat lain ada yang mengatakan beliau mengajarkan menulis dengan media pasir. Tapi di dalam kitab yang lainnya beliau sudah mengajarkan menulis dengan pena. Yang selanjutnya, fakta yang selanjutnya, manusia pertama. Beliau Nabi Idris adalah manusia pertama yang menjahit pakaian. Karena sebelumnya daripada kaum-kaum yang sebelumnya mereka menggunakan pakaian itu dari kulit atau dari bulu hewan. Nah, Nabi Idris yang mengajarkan cara menjahitnya. Bukan berarti di sini yang dijahit adalah kain ya. Kan tetapi intinya Nabi Idris adalah yang mengajarkan menjahit. Mungkin menjahit daripada kulit agar dipakai cukup untuk menjadi pakaian. Subhanallah ya. Sedangkan berbeda kalau Nabi Daud terkenal dengan beliau yang pertama mengajarkan membuat perisai daripada besi ya, perisai diri ya, terbuat daripada besi untuk peperangan. Itu diajarkan oleh Nabi Daud. Tetapi yang pertama mengajarkan untuk menjahit adalah Nabi Idris alaihissalam. Dan selanjutnya beliau adalah manusia pertama yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengajarkan untuk berjihad fisabilillah. Fakta yang selanjutnya, beliau adalah manusia yang menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Yang tadi saya ceritakan sehingga beliau dijuluki Hurmus karena beliau ahli. Beliau memiliki kepandaian di dalam ilmu perbintangan sehingga beliau bisa menggunakan bintang ini sebagai petunjuk arah, juga untuk menjadi waktu bercocok tanam, juga untuk menentukan kondisi cuaca. Jadi inilah kecerdasan Nabi Idris. Beliau ahli dalam ilmu perbintangan sehingga beliau bisa menggunakan untuk beberapa hal tadi. Masih ada hal-hal yang lainnya yang beliau andalkan dengan ilmu perbintangan beliau. Intinya Nabi Idris alaihissalam termasuk orang yang alim, orang yang cerdas di dalam ilmu perbintangan. Ala kulli hal, jasanya adanya jam, waktu, tanggal, arah, menggunakan mata angin dan semisalnya itu memerlukan ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang mana Nabi Idris sangat menguasai ilmu tersebut. Wafat Nabi Idris alaihissalam, beliau hidup selama 365 tahun. Kemudian beliau berpindah ke Rafiqul A'la atau mereka yang diberi karunia oleh Allah, dan pendapat yang lain beliau diangkat ke langit keempat dan dicabut nyawanya oleh Israel di situ sehingga beliau menempati langit keempat. Dalam riwayat lain Nabi Idris alaihissalam memiliki umur yang lebih panjang daripada itu. Katanya beliau menjamani Adam alaihissalam selama 308 tahun. Itu saya ambil dari kitab Qisasul Anbiya ya. Allahu a'lam, itu perbedaan pendapat di dalam sejarah itu lumrah ya. Selanjutnya kita akan membahas daripada nasihat-nasihat Nabi Idris alaihissalam. Beliau pernah bernasihat seperti ini: orang yang berbahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Jadi orang yang berbahagia menurut beliau di dalam nasihat ini adalah orang yang senantiasa waspada, senantiasa mencurigai dirinya bahwa mereka atau dirinya adalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Alasannya untuk apa mencurigai diri sendiri? Agar menambah amal. Saat kita curiga bahwa amalan saya sedikit, ilmu saya lemah, maka dari itu bisa menjadi motivasi agar senantiasa mencari ilmu, agar senantiasa untuk beribadah. Apabila kita tidak mencurigai, sedangkan kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki atau ibadah, maka motivasi untuk menambah amalan tersebut tidak ada. Sehingga beliau mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang berwaspada, untuk senantiasa mewaspadai diri, mencurigai diri, mengharapkan syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. Selanjutnya beliau menasihati jangan iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasib tersebut. Yang dimaksud dari nasihat ini adalah dunia ini sementara. 365 tahun pun adalah waktu yang sebentar apabila kita bandingkan dengan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Maka dari itu, apalagi di umat-umatnya Nabi Muhammad,
yang dikatakan 60 sampai 70 tahun. Apabila lebih itu bonus. Maka kita tidak perlu iri apabila ada orang yang memiliki nasib yang lebih baik dibanding kita. Karena tentunya yang menjadi barometer bukan itu. Nasib baik apabila tidak disyukuri pun justru itu menjadi adab nanti kelak di akhirat. Maka kita tidak perlu iri. Kita syukuri apa yang kita miliki dengan senantiasa beramal-amal soleh. Karena nasib yang baik yang mereka miliki itu semua sifatnya sementara. Sedangkan tujuan kita al-akhirah itu adalah kehidupan yang abadi. Maka tidak perlu kita bandingkan dan tidak perlu kita iri kepada nasib-nasib baik yang orang lain miliki. Selanjutnya beliau juga menasihati, hindarilah pekerjaan-pekerjaan yang hina. Ikhwani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa anbiya dan rasul, begitu juga para ulama dan aulia itu diwasiatkan untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Begitu juga seluruh umat muslim. Kenapa? Karena saat orang itu menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tertanam di dalam hati, di dalam keyakinan, di dalam iman ini nama Allah dan Rasul. Maka menjadi terhormatlah diri kita. Saat kita menjadi terhormat dengannya, maka hendaknya jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghinakan. Karena sesungguhnya Islam mulia, Islam terhormat, bukan karena harta, tapi karena iman yang kita miliki. Maka jangan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Selanjutnya beliau juga menasihati cinta dunia dan cinta akhirat, keduanya tidak bisa bersatu di dalam satu hati. Bohong apabila ada orang yang mengatakan saya cinta dunia juga cinta akhirat. Sulit, tidak mungkin, tidak bisa. Karena kecintaan kepada akhirat itu otomatis membuat kita menjadikan dunia hanya jembatan. Saat kita meyakini akhirat dan kita mencintai akhirat, maka segala hal duniawi yang kita lakukan dan kita kerjakan di bumi ini itu semua semata-mata untuk menjadi jembatan amal kita di akhirat. Maka tidak mungkin orang bisa mengumpulkan kecintaan di dalam satu hati, cinta kepada akhirat dan cinta kepada dunia. Harus dibuang salah satu. Orang yang cinta dunia tidak mungkin mencintai akhirat. Mereka memegang hartanya sehingga tidak berani mensedekahkan, tidak berani mengeluarkan zakat karena kecintaannya kepada dunia dan tidak cinta kepada akhirat. Sedangkan orang yang cinta kepada akhirat tidak bakal mencintai dunia karena segala hal yang dia lakukan di dunia hanya menjadi jembatan untuk amalan akhirat. Wasiat Nabi Idris kepada anaknya. Beliau pernah berkata, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Beribadahlah dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Karena timbangan amalan kita ini makin agung di sisi Allah apabila disertai dengan sungguh-sungguh dan kepercayaan kepada Allah. Saat kita percaya bahwa sholat adalah panggilan Allah, maka kualitas sholat kita otomatis lebih bagus. Dan penerimaan dan ganjaran daripada sholat tersebut juga akan berlimpah. Pelajaran yang kita bisa petik daripada cerita Nabi Idris alaihissalam yang kita barusan bahas, hikmah adalah asas daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kita memiliki asas untuk berdakwah kepada Allah. Tentunya dakwah di zaman sekarang dengan zaman yang lebih maju ini berbeda dengan zaman dulu. Mungkin di zaman dulu kita perlu ketuk rumah orang untuk berdakwah. Perlu kita mengajak orang-orang dengan keluar rumah. Sekarang kita memiliki media sosial yang apabila ada uploadan daripada Nabawi TV, baik itu dari Robitoh Alawiyah, baik itu dari akun-akun Islami, kita share. Karena apabila kita share murni ikhlas karena Allah dan orang akhirnya ada yang menerima nasihat-nasihat yang kita share daripada video tersebut, akhirnya kita termasuk daripada orang-orang yang berdakwah. Maka manfaatkan media ini. Jangan sampai kita enggan memasang daripada ceramah-ceramah, nasihat-nasihat daripada ulama yang ada di sosial media. Penting. Daripada kita cuma nge-share sesuatu hal yang tidak penting, maka lebih baik kita share nasihat-nasihat yang bagus. Ceramah-ceramah yang indah, yang perlu diketahui oleh orang-orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga di hikmah daripada cerita Nabi Idris ini juga pelajaran yang kita bisa ambil adalah hijrahnya beliau dari suatu tempat ke tempat yang lain.
ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang sekiranya bisa menerima kita di dalam dakwah. Karena kita memiliki waktu yang terbatas. Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang berdakwah dan berhasil, tentunya setelah kita berusaha di suatu tempat dan gagal dengan usaha yang ekstra, perlu bagi kita untuk berhijrah ke tempat yang lain. Karena ini dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, juga para ulama dan aulia. Nabi Idris alaihissalam seperti itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad yang sudah kita ketahui kisahnya secara umum. Nabi Muhammad pernah hijrah juga dari suatu negeri ke negeri yang lain. Saat diembargo di Mekah, saat beliau tidak bisa berdakwah secara luas di Mekah, akhirnya beliau ke Madinah berhijrah, dan dari situlah mulai dakwah beliau diterima sampai ke Mekah sendiri. Jadi penting bagi kita untuk berhijrah. Ini termasuk daripada pelajaran yang kita bisa petik daripada cerita Nabi Idris alaihissalam. Faidah yang terakhir yang insya Allah bakal menjadi penutup sementara adalah ada faidah tabir mimpi apabila ada orang yang bermimpi Nabi Idris alaihissalam. Barang siapa bermimpi bertemu dengan Nabi Idris di dalam riwayat, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah dengan sifat warok, sifat yang menjaga diri dari hal-hal yang terlarang, serta Allah mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik. Di samping itu, ia akan menjadi orang-orang yang rajin beribadah, senantiasa berwaspada, dan dirinya bisa mengendalikan amarah. Itu tabir mimpi apabila ada orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti itu, yang rajin ibadah, yang selalu waspada kepada amalan-amalan pribadi, dan bisa mengendalikan amarah. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Tentunya ini menjadi amalan baik kita mudah-mudahan di akhirat dengan kita mengisi ibadah, mengisi di bulan Ramadan dengan ibadah, yaitu dengan mengenal daripada kisah-kisah daripada anbiya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila benar datang dari Allah, apabila salah datang dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.